مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila yaumidin wa ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis Bukhari wa Muslim wa Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kana hijratuhu ila imra'atin aw ila dunya yusibuha ilai wa man kana hijratuhu ila imra'atin yungkihuha ilai fa hijratuhu ala ma hajaru ilai. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang kami muliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita menampakkan kaki, menitihkan kaki kita, hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam, bahkan kesehatan jiwa sehingga kita dapat hadir. Yang seringkali mungkin kita menyepelekan yang namanya sehat. Seringkali kita menganggap harta itu kesehatan, harta itu adalah satu-satunya nikmat. Padahal kesehatan juga adalah nikmat. Berapapun harta yang kita miliki, punya 100 bagang pun kalau kita stroke, tidak punya kekuatan, apalah boleh daya, kita tidak dapat menikmati. Walaupun kita punya uang miliaran di bank, punya hotel, punya toko, punya segala macam, tetapi kata dokter kita hanya bisa makan berle, bata, jagung. Untuk apa uang miliaran di bank? Untuk apa punya hotel bertingkat-tingkat, tetapi kita tidak bisa nikmati yang namanya kenikmatan harta. Ini yang sering kita sepelekan, kenikmatan kesehatan. Seringkali kita menganggap banyaknya harta adalah kenikmatan, tetapi kita tidak melihat masalah yang dia hadapi. Semua orang memang pingin kaya, pingin sukses, pingin menikmati dunia, tetapi itu bukan tujuan kita hidup di dunia ini. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah menciptakan manusia, bahkan jin, bukan untuk menikmati dunia, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap jengkal tanah yang ada di bumi sudah pernah disujudi oleh iblis, Azazil namanya. Sebelum dikeluarkan dari surga, dia sujud setiap jengkal tanah yang ada di bumi. Itu Azazil namanya. Sehingga dicap namanya iblis ketika dia membangkang, disuruh sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Bukan untuk sujud menyembah manusia, tidak, tetapi untuk menghormati ilmu yang ada pada Nabi Adam. Wa 'allamal asma'a kullaha. Kata Allah, kami memberikan ilmu Nabi Adam alaihissalam melebihi jin, melebihi makhluk-makhluk gaib yang lain, bahkan melebihi hewan, bahkan malaikat. Itulah kelebihan Nabi Adam. Wa 'allama asma'a kullaha. Diajarkan asma-asma Allah yang lain, diajarkan zikir-zikir yang lain, bahkan diajarkan Taurat, Zabur, Injil sebelum mereka dirubah oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Memang kitab sepatutnya beriman kepada kitab-kitab terdahulu, tetapi itu sudah batal ketika Al-Quran Al-Karim sudah diturunkan. Maka kita beriman kepada Al-Quran, bukan lagi kepada kitab-kitab yang terdahulu. Dulu orang beriman kepada Nabi Musa,
Dulu orang beriman kepada Nabi Isa, tetapi sekarang syahadatnya orang sudah berubah. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita imani, bukan lagi nabi-nabi yang lain. Kita imani sebagai nabi, tetapi sebagai rasul yang terakhir hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang betul orang dulu bertirakat, memang betul orang dulu bertasawuf, tetapi bertasawufnya harus sesuai syariat sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bertafakku, berilmu tetapi tidak bersyariat, maka sia-sialah semuanya. Syariat Islam sudah jelas, jalan ke surga sudah jelas, jalan ke neraka sudah jelas. Laksanakan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Jangan juga kebablasan umroh, haji berkali-kali, tetapi tetangganya yang miskin, tetangganya banyak yang merasakan. Bukankah itu akan dipertanggungjawabkan? 40 keluarga, 40 tetangga yang harus kita nafkahi. Harus kita berikan kenikmatan sedekah. Apa yang kita nikmati di meja makanan kita pun seharusnya mereka pun juga harus menikmati. Bukan tugas pemerintah saja. Memang betul semua tanggung jawab akan diserahkan di panggung pikul oleh pemerintah, tetapi pada hakikatnya kita semua bertanggung jawab untuk mensejahterakan keluarga kita, masyarakat kita, bahkan tetangga kita. Bagaimana caranya? Dengan membantu setidaknya membeli barang mereka, atau dengan cara memberikan kepada orang lain, atau dengan menggunakan tangan orang lain. Begitulah cara halus kita membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita hidup di dunia memang bukan tempat tinggal. Kita hidup di dunia hanya untuk tempat meninggal. Kita tidak hidup selama-lamanya di dunia, ada batas umur. Kalau kita berpatokan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Dikasih umur yang panjang melebihi dari umur Nabi Muhammad, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersyukur? Bukan hanya dengan beribadah, bukan hanya dengan menyampaikan berzikir sendiri di rumah, berzikir sendiri di masjid, tidak. Tetapi bagaimana kita ungkapkan rasa syukur itu dengan kawan kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, semua merasakan kenikmatan syukur itu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat, memang di hidup dunia penuh dengan cobaan. Sebelum kita terakhir, kita ambil contoh kepada Nabi Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada saja kekurangannya. Apa kekurangan Nabi Adam? Kekurangan pasangan. Pingin punya pasangan. Diciptakanlah pasangan Nabi Adam alaihissalam dari tulang rusuk sendiri. Nabi Adam alaihissalam, lahirlah Sayyidatina Hawa sebagai istrinya Nabi Adam alaihissalam. Apakah ujiannya sudah cukup punya pasangan? Belum. Masih ada ujian-ujian yang lain. Apalagi ujiannya perempuan pingin perhiasan, pingin makanan, pingin segala macam. Apa yang diinginkannya, terpaksa suaminya yang tidak mampu terpaksa mengambil. Nabi Adam tergoda oleh rayuan istrinya, tetapi tidak tergoda dengan rayuan setan. Tergoda dengan rayuan istrinya untuk mengambil apa? Buah khuldi. Katanya kita kalau memakan itu, kata setan, kita akan kekal di dalam surga. Padahal kata Allah, jauhi makanan itu. Jauhi minuman keras, jauhi babi, makanan-makanan haram yang dilarang oleh Al-Quran, oleh syariat Islam. Tetapi apa kata setan? Itu adalah makanan kekal, itu membuat kita kebal, itu membuat kita kaya, itu membuat macam-macam alasan setan. 1001 macam alasan kita hidup. 1.000.000 alasan setan untuk menjatuhkan kita ke dalam neraka. Begitulah cara setan. Caranya halus, tidak menyuruh kita untuk mencuri, tapi pelan-pelan.
ambil saja mangganya, ambil saja jagungnya. Dia tidak tahu hanya satu batang, hanya satu mangga, hanya satu kelapa. Itulah cara halus setan. Kita tidak mengambil pohon kelapa, memang tidak, tetapi satu biji itu dipertanggungjawabkan oleh Allah. Maka kita jangan terlalu terbuai oleh rayuan setan. Memang caranya halus, bukan dengan menyuruh kita merampok, tetapi kita heran. Kadang kita heran, ada kita mencuri mangga saja, itu sudah merasa ada kesalahan fatal di dalam hidup kita. Mengambil kelapa tetangga saja kita sudah merasa bersalah. Tetapi ada orang menjabat, mencuri uang 1 miliar, 2 miliar, bahkan triliun. 1 miliar, 2 miliar tidak bisa ada orang makan satu bakul uangnya 1 miliar. Tidak mungkin. Paling satu piring, siang satu piring, malam satu piring. Tidak mungkin ada orang makan siang karena gara-gara uangnya 1 miliar, makan siang satu bakul atau satu rombong bakso. Tidak mungkin. Paling satu mangkok bakso. Mentok 2, 3 lah. Kasihlah 3 mangkok. Tetapi kalau 100 mangkok mustahil. Begitupun kita di dunia ini. Jangan terlalu, wah saya miskin, saya tidak punya apa-apa. Jangan merasa minder. Jangan merasa, oh kekayaan adalah segala-galanya. Tidak. Selama kita punya iman, selama kita punya Islam, maka itu adalah kenikmatan yang tertinggi. Banyak orang di luar sana, kita lihat Jakarta, orang yang punya banyak uang miliaran, tapi masih saja korupsi. Miliaran uang hartanya, mobilnya miliaran harganya. Ferrari, Lamborghini, Volkswagen, Fortuner, apa segala macam, semua dimiliki. Tetapi masih saja merasa kurang, masih korupsi MBG, masih korupsi pengadaan infrastruktur kendaraan, proyek, semua dikorupsi. Apa saja lahan-lahan korupsi dikorupsi. Ompreng makanan dikorupsi. Pokoknya bagaimana secaranya mau mencuri sebanyak-banyaknya aset-aset Indonesia. Inilah pejabat-pejabat kita yang selalu rakus dengan dunia. Padahal itu bukan intinya kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian. Kembali lagi kepada Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidatina Hawa setelah diciptakan di surga memakan buah huldi. Apakah ujiannya selesai? Tidak. Mereka diturunkan dari surga turun ke dunia untuk merasakan panasnya dunia. Di surga nikmat, full AC. Surga apa yang tidak ada? Hanya kita menjetikkan jari semua ada di surga. Pingin mobil, pingin makanan, pingin emas, mutiara, berlian, bahkan istananya adalah zamrud, berlian yang bukan satu, semuanya tercipta dari berlian di surga itu. Apa yang kita mau ada di surga. Makanya di dunia kita diharamkan untuk mendekati zina, mendekati pergaulan bebas, mengganggu tetangga, istri tetangga, mengganggu suami tetangga. Itulah larangan-larangan dunia. Minuman keras, karena di surga halal. Di surga minuman halal, minuman keras halal. Karena sudah tidak keras lagi, mabuknya dihilangkan, tetapi kenikmatannya tetap ada. Di surga itu minuman haram dihalalkan oleh Allah. Ada madu, sungai madu, ada sungai arak, ada sungai susu, luar biasa semua ada. Maka di dunia kita ini tempat meninggal, akan kita tinggalkan dunia ini. Maka jangan terlalu minder, jangan terlalu pesimis dengan dunia. Nikmati saja apa yang ada di dalam qada dan kodratnya Allah. Apa yang Allah berikan kita nikmati. Kita diberikan harta cuma 50%, tidak masalah. Yang penting kita masih bisa hidup. Yang penting kita bisa menikmati seperti orang-orang. Kalau kita terlalu merasakan terlalu miskin, terlalu sengsara, datanglah ke kuburan. Lihatlah orang yang terbaring, terbujur, kaku di sana. Disitulah kita merasa kaya. Disitulah kita merasa, oh saya masih hidup. Saya masih bisa makan bakso kempang. Saya masih bisa ke Sumbawa makan coto, sate, segala macam saya bisa beli. Kenapa saya harus merasa miskin?
Daripada kalian terbujur kaku, kalian mau sholat tidak bisa lagi, kalian mau sedekah tidak bisa lagi. Begitulah kita datang ke kuburan, bukan untuk menyembah kuburan, tidak. Kita dianjurkan untuk ziarah kubur, bukan syirik, tapi justru dianjurkan oleh Islam. Nabi bahkan malam-malam kalau mau sesuai sunnah Nabi, datang malam-malam ke kuburan. Itu adalah sunnah Nabi. Ini kebalik-kebalik, dianggap bid'ah, dianggap syirik. Padahal ini anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yarhamuni wa rahimakumullah jami'an. Marilah kita sama-sama kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan gemintang, planet Mars, Merkurius, Pluto, Venus, semua bahkan dunia Allah ciptakan untuk siapa? Untuk kita nikmati setiap malam kita melihat bintang supaya kita tidak tersesat di lautan, sehingga kita bisa melihat arah mata angin, ini Labuan Jambu, ini Terujung, ini Bima, Sape, Calabai, segala macam, sehingga kita bisa melihat tanda-tanda alam. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, karena ini adalah ujian, dunia adalah ujian, maka kita nikmati saja ujian ini. Anak SD saja naik SMP menghadapi ujian-ujian. Ada ujian harian, ada ujian 6 bulan sekali, bahkan ujian naik kelas ke SMP. Begitupun SMA, selanjutnya kuliah. Setelah kuliah mau menikah ada ujian lagi, ujian pernikahan. Setelah nikah ada lagi ujian mau punya anak. Punya anak ada lagi ujian yang lain, butuh makanan, popok, memberi nafkah, segala macam. Ada lagi ujian. Semua dalam hidup kita penuh dengan ujian. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah melangkahkan kakinya menuju masjid ini, bersyukurlah. Kita hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mari kita resapi ayat ini. Kita ulang-ulangi ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was-samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain ila yaumiddin wa ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah sama-sama kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketenangan jiwa untuk menghadapi hidup-hidup ini, karena memang ujian kita beda-beda. Ujian negara juga beda-beda. Antar negara saja ujiannya beda-beda. Ada yang perang, ada yang damai. Maka kita bersyukur kepada Allah, Indonesia masih diberi dengan kedamaian. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ghfir lana warhamna wajaburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'afwana. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ghafir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منكم تلاوته إنه هو السميع العليم قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أقيموا الصلاة الله أكبر الله